Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Klik. Kita akan berbincang-bincang mengenai hal-hal yang aktual yang terjadi di masyarakat kita, hal-hal yang viral yang ada di media sosial, dengan pandangan yang cerdas, ilmiah, luas, dan menarik tentunya. Bersama guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah, baik. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Gimana kegiatan, Ustadz? Alhamdulillah, menyesuaikan keadaan jeda, anak-anak sekolah ada libur. Iya, libur, Ustadz. Di mana-mana macet, Ustadz. Ya, alhamdulillah. Nah, begitulah hidup. Mesti Masya ada Allah, ya. jeda-jeda untuk merefresh, menyegarkan kembali demi menyiapkan kegiatan berikutnya yang lebih berkualitas. Masya. Nah, di ibadah juga begitu kan? Ya, Iya, Ustaz. sholat 5 waktu kan nggak langsung selesai ini, langsung lagi kan iya, tidak. betul, Ada betul, jedanya betul, juga kan? Betul. Subuh, jeda, duhur, jeda kan? Iya, Bahkan puasa sunnah pun kan dianjurkan oleh Nabi kalaupun ingin banyak dengan jeda kan? Iya, yang iya. dikenal dengan puasa sunnah Daud itu. Ya, Senin puasa, Selasa istirahat, Rabu puasa, kan? Kemudian Kamisnya istirahat. Supaya ada apa? Ada jeda berkelanjutan. Kemudian kualitas menjadi semakin bertambah dan fisik menjadi semakin kuat. Iya, Oke, iya, tapi ingat, puasa Daud ya, bukan sholat Daud. Bukan subuh, sholat, duhur, Iya, tidak. Itu tidak dibenarkan demikian. Iya. Tapi kalau liburan sendiri disunahkan nggak, Ustadz? Maksudnya untuk rilah? Ya, dalam Islam ada istirahat untuk berlibur, untuk bahkan di Quran kan kita juga diperintahkan untuk melihat menerawang sekitaran, ya jalan, kul siru fil ardi, silahkan kamu lihat merantau Iya, di iya. berbagai belahan bumi. Bahkan hadis yang populer dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihal ya illa li thalathatin. Jangan kamu punya keinginan kuat untuk berihlah, jalan-jalan kan, melihat kawasan yang lebih luas, merantau kan, kecuali engkau mendekatkan pada 3 tempat. Ya, Iya. Masjidil Haram, Masjidil Hadza, kata Nabi, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah, ini isyaratnya apa? Kalaupun kita ingin mengisi libur, maka cari tempat-tempat berkualitas, satu, yang meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke Masjidil Haram kan suasananya iman menjadi meningkat, ya. Kemudian konektivitas kita kepada Allah menjadi semakin kuat, keinginan beribadah semakin rekat. Demikian di Masjid Nabawi, pun demikian di Palestina di Masjidil Aqsa, ya. Nah, yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan. Di sekitaran Masjidil Haram itu kan banyak situs-situs sejarah Islam yang menjadi bukti nyata bagaimana dakwah pertama kali berjalan, kehidupan Nabi, kan? Fatrah masa Mekah, kemudian ketika pindah ke Yathrib yang kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, banyak situsnya. Jadi saksi bagaimana perjuangan kebaikan, pancaran cahaya-cahaya Islam yang menghasilkan peradaban dan inspirasi bagi dunia. Jadi kalau kita mau tarik spiritnya, liburan ingin kita isi misalnya ke berbagai tempat, silahkan berkunjung, bisa ke saudara, menguatkan silaturahim, cas lagi, kan? Iya. Bisa ke tempat-tempat di Indonesia juga, masya Allah banyak situs-situs yang cukup baik ya. Iya. Bisa yang mendekatkan pada keimanan, seperti kita berkunjung misalnya ke Aceh, ya, kemudian juga sepanjang jalur Pantura itu kan banyak jejak atau napak tilas keislaman yang bisa digali dari ulama dulu, atau minimal menambah wawasan kebangsaan kita, kenegaraan misalnya, ya, ke tempat-tempat yang di dalamnya ada sejarah-sejarah yang kita bisa pelajari untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Itu kan spirit merdeka itu kan, ya, di pembukaan di preambul Undang-Undang Dasar 1945 itu. Iya, Masya Allah. Ya, jadi kita mau bahas apa saat ini? Kita akan membahas satu pertanyaan yang berulang-ulang dipertanyakan di bulan Desember, Ustadz. Khususnya bagi kita umat muslim. Jadi nggak lama lagi kan saudara-saudara kita yang beragama Kristen akan merayakan Natal, Ustadz. Nah, pertanyaannya, boleh nggak kita mengucapkan Selamat Natal, Ustadz? Baik, jadi pertama ini menjadi menarik karena pertanyaan dimaksud seringkali berulang di penghujung tahun setiap datang Desember gitu ya. Iya, betul. Ya, namun ya kita proporsional saja, bersikap wajar, tidak mengapa. Toh ini boleh jadi juga semakin mencharge wawasan kita, menambah pengetahuan dan meningkatkan sisi toleransi yang proporsional. Iya. Sekalipun wajar juga kita bertanya,
Kenapa saat eventnya saudara-saudari kita yang lain seperti Hindu misalnya, Buddha atau Konghucu, di saat hari rayanya juga tidak seramai pembicaraan seperti sekarang gitu. Iya, iya. Tapi ya tidak apa-apa, sekali lagi ini proporsional. Yang penting ada sisi yang proporsional untuk menerapkan toleransi sesuai dengan porsinya masing-masing, bagaimana mewujudkan sikap saling menghormati dan membangun keharmonisan dalam berbangsa, bernegara. Untuk itu, di dalam Islam, bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsepsi tentang toleransi, sikap menghormati, terutama antara keyakinan dan kehidupan beragama, itu sudah diatur sedemikian detail, lengkap, dan sempurna. Ya, dalam konteks ini, Islam membagi kepada dua bagian sisi toleransi yang terkait dengan aspek beragama ini. Apakah pembahasannya masuk di ranah ibadah, dalam konteks hubungan kita, konektivitas kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhan yang kita yakini, kan? Ataukah yang dimaksudkan ini sisi muamalah, konektivitas kita secara sosial dalam berkehidupan bermasyarakat misalnya, atau berbangsa, bernegara. Nah, Islam mengatur itu secara sempurna, memberikan ruang-ruang untuk kita berinteraksi dan batas-batas yang di dalamnya terdapat unsur penghormatan, saling menghargai, dan toleransi tingkat tinggi. Ya, saya beri contoh misalnya, ketika berbicara tentang persoalan agama, bagaimana toleransinya? Sangat sempurna. Bahkan turun surah sekaligus satu surah di dalam surah Al-Kafirun itu kan, itu kan sejarahnya ketika ada yang berusaha mengajukan proposal pengajuan kepada Nabi Muhammad SAW supaya mencampur adukan keberagamaan itu dengan bergantian beribadah. Ya, mereka datang kepada Rasulullah yang Muhammad SAW, kurang lebih kalau bahasa kita tidak usah berselisih, tidak usah ribut, kita ibadah bergantian saja. Malam ini kami menyembah Tuhanmu, besok-besok kau menyembah Tuhan kita, kata mereka. Maka turun surah Al-Kafirun itu yang legasinya sangat luar biasa. Perhatikan di ujung ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Ya, betul, kita tidak usah berselisih. Untuk apa berselisih? Tidak usah ribut, tidak usah saling mencela. Cukup kita saling menghormati dengan beribadah masing-masing. Tidak perlu saling mencampuri. Justru ketika mencampuri, teorinya menjadi berubah. Kan ini satu ikut ke tempat orang lain, fisiknya seakan mengikuti, tapi hatinya mengingkari. Itu kan sifat munafik namanya. Tidak total dalam beragama. Kan? Kalau mau berkeyakinan, mesti total. Nggak boleh ada unsur paksaan. Kan? Silahkan Anda lakukan apa yang Anda yakini. Kami pun mengerjakan apa yang kami yakini. Tidak perlu saling mencampuri, tidak perlu saling mencela. Silahkan berdiskusi, silahkan mengkomparasikan, sampai menemukan kebenaran yang sejati. Dan itu pun pertanggungjawabannya dibawa masing-masing, sesuai dengan konsep keyakinan yang diyakini. Karena itu nanti ada pula penekanan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 256. La ikraha fid din. Tidak boleh bahkan ada paksaan dalam konteks keberagamaan itu. Ya, ad-din itu bisa ditafsirkan pertama Islam, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sungguh agama yang diridhai, ad-din yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Jadi kalau kita mau kaitkan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19 dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256, untuk masuk Islam pun nggak boleh dipaksa. Jadi kita nggak boleh paksa orang tuh untuk masuk Islam, atau misalnya nyogok dengan bantuan. Ada orang kena musibah, kita kirimkan sembako, kalau nggak baca syahadat misalnya nggak dikasih, atau kasih biskuit mereknya syahadat yang kalau dimakan langsung la ilaha illallah gitu. Itu nggak boleh, nggak boleh, bahkan bisa berdosa. Ya, tidak diperkenankan memaksa orang, ya, itu tidak diperkenankan. Bahkan Nabi pun ketika sedang berdakwah itu menunaikan tugas risalah, itu jelas kalimatnya, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Muhammad SAW, silahkan ingatkan, ya, sampaikan kepada mereka risalah, sadarkan, ya, kemudian silahkan ajak untuk meriset, ajak untuk menilai sampai menemukan kebenaran yang sejati. Engkau tidak ditugaskan untuk memaksa orang. Lasta alaihim bimusaitir, kan? Maka siapa kita harus memaksa orang lain? Itu konsepsi yang pertama, indah, la ikraha fid din, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau kita tarik ke dalam konsepsi muamalah, hubungan antar sesama kemanusiaan, sifat sosial, maka Islam datang
dengan satu petunjuk yang sangat luar biasa. Di situ muncul bagaimana membangun harmoni, saling tolong menolong, ya kan? Membantu, bahkan boleh kita mensupport juga non-muslim yang boleh jadi mungkin merasa kekurangan atau kena musibah dan sebagainya. Jangan kita lihat akidahnya dalam konteks membangun bangsa bernegara. Boleh jadi di kantor misalnya ada kawannya yang non-muslim juga, ya kan? Misalnya di instansi pemerintahan atau bahkan di kemiliteran, nggak semuanya mungkin orang Islam, tapi mereka bekerja sama membangun keharmonisan untuk apa? Untuk memakmurkan negeri, berjuang demi negara, demi bangsa. Bagi umat Islam diniatkan pula sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Toleransinya sempurna. Punya tetangga, kan, non-muslim. Saya misalnya punya tetangga yang Kristen, yang Hindu misalnya, atau yang Buddha. Kita masak makanan kita, tercium baunya ke tetangga. Apa kata Nabi? Ya kan? Selama baunya sampai ke tetangga, maka bagi dengan tetangga itu. Walaupun cuma kuahnya gitu kan. Nah, ini ada yang salah tangkap, dia tangkap ujungnya aja. Jadi dia makan opor ayamnya, dia bagi kuahnya. Tidak begitu, ya. Jadi walaupun yang kita masak mungkin cuma mungkin kuahnya kuah opor tapi isinya tempe, bagi gitu. Supaya nggak salah persepsi. Tapi apakah hadisnya pernah berkata jika tetangga Anda muslim saja? Tidak. Iya, betul. Di dalam konteks kemanusiaan kita berbagi, konteks bernegara kita saling support, tapi ibadah itu punya porsinya sendiri. Nah, kenapa saya antarkan dengan pembahasan ini? Ini yang menjadi kemudian titik awal pembahasan kita dengan pertanyaan, apakah Natal itu ini masuk kategori ibadah atau muamalah? Ya kan? Nah, ini persoalannya. Apakah dalam Natal itu yang dilakukan saat Natal, saudara-saudari kita sebangsa setanah air misalnya di Indonesia, atau bahkan yang di luar ya, karena ini kan terkait dengan agama tertentu yang tidak hanya dicakup di Indonesia, tapi di luar juga ada yang seiman atau sekeyakinan dengan apa yang tadi disebutkan dari kalangan Kristen. Nah, sekarang persoalannya Natal itu bagi saudara-saudari kita yang di Kristen itu ibadah atau hanya persoalan budaya? Persoalan sosial, gitu kan? Yang kalau diinteraksikan ya bisa membangun harmoni dalam konteks sosial saja, nggak ada kaitan dengan ibadahnya. Nah, kalau kita merujuk misalnya, taruhlah pada keterangan Kemenag ya. Ini Kemenag kan suka bikin panduan dan ini kan yang punya otoritas mengatur tata cara, ya membantu, bukan tata cara ya, tapi membantu bagaimana pelaksanaan ibadah, implementasi ibadah di masyarakat khususnya di Indonesia dalam berkeyakinan itu bisa terpenuhi dan terjamin dengan baik sebagai amanat Undang-Undang Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu demi memudahkan, menjamin, memberikan pengayoman, memfasilitasi. Salah satunya kan ada Kemenak. Ya, nanti sejarahnya kalau mau itu cukup panjang, tapi di antara fungsinya demikian. Nah, ini saya punya satu lembaran ya, beberapa yang kita ambil langsung dari situs Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini yang terbaru ya, yang terbaru, yang terkait dengan kondisi PPKM, dengan yang dengan PPKM ini bagaimana kemudian Kemenak menghadirkan edaran terkait dengan pelaksanaan Natal. Jadi judulnya ini cukup menarik nih. Ya, kalau kita lihat, nah ini kan ini Menteri Agama ya. Kemudian ini Menteri Agama yang dari situs Kemenag. Judulnya kalau saya boleh bacakan, PPKM level 3 batal. Kemenag perbarui edaran pelaksanaan ibadah Natal. Ibadah 2021 ya kan? Ya kan, ibadah Natal. Berarti dalam Natal ada ibadah. Ya, dan Kemenag itu kan nanti punya dirjennya tersendiri, bagian-bagiannya. Kan Dirjen Bimas Islam, kan bimbingan masyarakat untuk yang Muslim. Nanti ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Berarti ada bagian-bagiannya tersendiri. Dan Natal ini dipahami sebagai ibadah. Dan umat Kristen juga memahaminya sebagai bagian dari ibadah pada prakteknya. Kan pemahaman pertama ya terlepas dari diskusinya atau perdebatannya seputar kelahiran Nabi Isa alaihissalam atau disebut juga dengan Yesus ya atau Mesias. Ya, ada persepsi mengatakan tanggal 25 Desember, ada di persepsi lain di bulan Januari, ya ada sisi yang lain juga mengatakan di musim panas, ya. Terlepas dari itu, kan ada perayaan ibadah di situ. Ada ibadah, kan? Datang ke gereja, melakukan kebaktian dan sebagainya. Karena itu disertakan pada kepentingan ibadah. Artinya apa? Natal tidak berdiri sendiri. Natal ada nuansa ibadahnya. Yang memandang Natal itu termasuk pada ranah ibadah, maka praktek toleransinya bagi umat Islam menggunakan skema yang pertama tadi. Ya,
Iya. Apa skemanya? Lakum dinukum waliyadin. Nggak boleh diganggu. Ya, bahkan harus dihormati. Bagaimana cara menghormatinya? Cara menghormatinya dengan cara membiarkan saudara-saudari kita beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing, tanpa mencampurinya sedikit pun, baik dengan perkataan ataupun juga dengan suasana hati tertentu, apalagi dengan perbuatan. Ya, seperti ikut-ikutan ke gereja misalnya, atau menyimak kebaktian, atau mengenakan pakaian-pakaian yang memang khusus dipahami sebagai bagian dari ibadah ya di agama tertentu. Atau bahkan, mohon izin di perspektif yang lain, sisi sebaliknya. Misalnya ada yang sering dengar kita kasusnya, ya di usaha-usaha tertentu, di mall misalnya, atau di bisnis tertentu, yang pegawainya kadang dipaksa untuk mengenakan pakaian-pakaian tertentu. Itu ya nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh ada unsur paksaan di dua sisi secara bersamaan. Jadi kita juga tidak perlu memaksakan diri karena aspek menghormati ini. Ya, jadi tidak mengenakan itu justru ini bagian dari toleransi. Ya, menjaga perasaan, menampilkan satu pandangan yang utuh tentang konsepsi keberagamaan, menghormati, ya. Jadi baik itu dari segi perkataan, kemudian juga suasana hati, pun dengan perbuatan. Tidak perlu dipaksakan, ya, apalagi sampai menyertai. Ya, dan itu sudah ada fatwa-fatwa ulama terkait dengan yang demikian. Bahkan dalam urusan untuk, mohon maaf ya, menghadirkan potensi untuk menyakiti, mengganggu, merusak, itu tidak diperkenankan sama sekali. Karena seringkali kita mendengar ada isu-isu. Ya, kalau sudah masuk ke Desember ada penjagaan ketat dari aparatur kepolisian dan sebagainya di gereja-gereja tertentu karena dikhawatirkan ada serangan-serangan atau teror dan sebagainya. Sekaligus kita menegaskan, ya, ya, khususnya pada umat Islam bahwa tidak boleh sama sekali mengganggu, apalagi merusak. Mencela pun tidak diperkenankan. Itu ada surahnya sendiri loh. Surah ke-6 Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan sekali-kali engkau mencela dan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan balas mencela Allah atas dasar ketidakpengetahuan mereka. Ya, nanti timbul rasa benci. Nah, rasa benci yang berlebihan ini tidak mendorong kemudian untuk mencari, mendapatkan petunjuk pada kebenaran atau mau menggali Islam. Bahkan di situ nanti muncul celaan-celaan tanpa dasar pengetahuan. Jadi mencela saja tidak boleh, apalagi merusak. Perhatikan bagaimana satu sisi tingkat tinggi toleransi dalam Al-Quran disajikan terkait dengan aspek ibadah. Jadi silahkan ditunaikan, ya kan? Senyaman mungkin, sebaik mungkin, sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dan umat Islam tidak perlu mencampuri segala yang terkait dengan ibadahnya ini, baik itu dengan perkataan ataupun dengan suasana hati tertentu atau bahkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Nah, kenapa saya sebutkan perkataan, hati, dan perbuatan? Karena di dalam Islam aturan ibadah ini mencakup kepada 3 aspek tadi. Jadi ada ibadah menggunakan hati. Ya, masih ingat kan babnya? Bab niat kan? Niat itu kan bersumbernya di mana? Dalam hati. Ya kan? Dalam sholat ada niat, dalam puasa ada niat, dalam haji ada niat. Sumbernya di mana? Di hati. Kemudian yang kedua, ada ibadah lisan. Dan kadang-kadang ibadah lisan ini menjadi pembuka yang sangat menentukan akan legalnya atau halalnya ibadah yang berupa perbuatan. Sambil contoh misalnya, Mas Klik sudah menikah kan? Ya, punya keluarga, punya anak, punya istri. Legalnya, halalnya, hubungan antara suami dan istri, kapan itu dibenarkan, dibolehkan, itu ternyata dibuka dengan ibadah lisan. Saya terima nikahnya si Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Ada ijab, ada qabul. Ijab dan qabul, bukankah itu perkataan? Itu ibadah. Dan disebut mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat, komitmen yang harus dipegang erat. Itu ibadah. Itu dengan lisan. Kemudian juga syahadat, ya, pokok pertama, rukun Islam yang pertama itu kan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan apa diucapkan? Lisan. Dengan lisan kan? Maka lisan pun beribadah, ya kan? Kemudian perbuatan, ya, perbuatan kita sholat, bergerak, gitu kan? Kemudian juga kita membaca Al-Quran dengan megang mushaf dan sebagainya. Bahkan ada gabungan antara lisan, hati, dan perbuatan seperti sholat. Sholat diniatkan dalam hati. Lisan berkata, Allahu Akbar, tangan bergerak.
Mengangkat sejajar dengan bahu, demikian selanjutnya. Jadi ada ibadah hati seperti niat tadi, ibadah lisan seperti ucapan syahadat dan ijab qabul, ibadah fisik saja misalnya seperti ya ritual dalam yang kita kerjakan, tawaf misalnya ada fisiknya, sa'i ada fisiknya, bahkan gabungan dengan lisan tadi ya, ada lisan, hati dan perbuatan yang dilakukan secara bersamaan. Nah, karena tadi kesan yang terbangun dalam Natal tadi kesannya adalah ibadah, maka satu dari 3 unsur ini pun tidak boleh menyertainya. Ya, tidak boleh ada unsur niat menyertai, tidak boleh antara unsur perbuatan menyertai, dan tidak boleh ada unsur lisan menyertai. Jadi kalau kemudian kita hadirkan misalnya unsur lisan dengan mengatakan kalimat misalnya Selamat Natal, sekian, sekian, sekian. Sementara di Natal itu ada unsur ibadah. Unsur yang berbeda dalam konsepsi ketuhanannya. Ada unsur penyembahan, ya. Ada unsur peribadahan seperti tadi yang digambarkan. Datang ke gereja, ada proses tertentu yang sesungguhnya dalam keyakinan kita Islam dipandang berbeda. Jadi kalau kita ucapkan ada pengakuan di situ. Sementara komitmen la ilaha illallah adalah tidak menuhankan kecuali hanya Allah saja. Menepikan yang lain kecuali hanya menuhankan Allah. Jadi kalau ada konsepsi bertentangan dengan la ilaha illallah, kita mesti tolak, kan? Nah, itu kan komitmen beribadah kita. Ya, komitmen beribadah yang itu pun dijamin oleh undang-undang dan dipahami oleh sesama. Jadi memang kaidah dasarnya setiap pemeluk agama itu harus meyakini bahwa apa yang dianutnya itu yang paling benar. Itu biasa. Ya, biasa. Dan toleransinya memang yang paling ideal yang tadi lakum dinukum waliyadin, sudah kita menghargai saja, menghormati, kan tidak ada masalah tuh. Iya. Sebetulnya nggak ada masalah. Iya. Dan yang paling menarik begini ya, yang paling menarik bahkan saudara-saudari kita pun sebangsa setanah air yang berbeda keyakinan, misalnya baik itu di Kristen ya ataupun mungkin Katolik atau Hindu Buddha atau Konghucu, di hari-hari besarnya tidak pernah menuntut kepada kita. Seperti kita pun tidak pernah menuntut di Idul Fitri harus ucapkan ya selamat Idul Fitri ya, Idul Adha ya, waktu Idul Adha kami ini mayoritas loh, kan tidak pernah begitu. Kita tidak pernah membangun isu mayoritas, minoritas, tidak pernah seperti itu. Ya, bahkan saya pernah katakan sesuatu yang biasanya digunakan di tempat lain, di negara lain sebagai toleransi ya dalam konteks keagamaan, ya konteks keumatan, bahkan mayoritas agama yang ada di tempat itu hari liburnya digunakan ya berdasarkan hari ibadahnya yang mayoritas itu. Kalau Anda mau lihat di Eropa hari liburnya ada apa? Minggu. Minggu kan? Mereka menyebutnya dengan minggu kan? Baik. Kalau di Arab umumnya di Mekah hari apa? Jumat. Jumat. Kan di Saudi Jumat. Di mana lagi? Di Qatar misalnya Jumat. Kan? Ya, kenapa? Karena kebanyakan hari Jumat itu orang Muslim di sana kan menunaikan ibadah sholat Jumat. Umumnya Jumatan. Di Eropa hari Minggu umumnya pada ke gereja. Di Amerika Minggu karena hari untuk ibadahnya hari Minggu. Jadi yang mayoritas punya hari ibadah jadikan hari libur. Di Indonesia mayoritasnya Muslim. Tapi hari liburnya hari apa? Ahad. Coba Anda bisa lihat kan? Iya. Dan kita tidak pernah menyampaikan isu semacam itu. Jadi kita tuh hatam toleransi. Ya, alhamdulillah nggak pernah ada yang menyoal. Jadi kita biasa saja gitu, sudah terbiasa dengan itu semua, menghargai sepanjang itu bisa kita sesuaikan untuk keharmonisan membangun bangsa, negara kita bersama-sama. Nah, tadi tarik ke dalam konsepsi beribadah, dalam toleransi beribadah pun tuh porsinya ada. Ya, jangan sampai dipahami bahwa karena tidak mengucapkan nggak toleran. Jadi kita edukasi dulu, ini loh kenapa di umat Islam tidak mengucapkan dalam konteks ini selamat ya pada satu agama tertentu pada hari rayanya, karena di hari raya itu ada nuansa ibadahnya, nilai ibadahnya. Terkait dengan Natal pun di sini kan ada yang tadi saya sampaikan dari Kementerian Agama, bahkan ini kan rinci kita print out tuh surat edarannya nomor ×2 SE itu kan ×33 tahun 2021. Ya, tentang pencegahan dan penanggulangan coronavirus disease 2019 dalam pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal tahun 2021. Nah, jadi sesungguhnya menghadirkan keamanan, kenyamanan, ketentraman bagi umat lain untuk menunaikan ibadah sesuai dengan keyakinannya, itu bagian dari toleransi umat Islam tanpa harus menyertakan. Yang paling dikhawatirkan kan begini, lisan yang mengucapkan tapi hatinya tidak meyakini. Namanya apa tuh? Iya, munafik satu. Jangan sampai nanti selamat ya, tapi dia mengatakan tapi bohong. Kan nggak boleh begitu. Ya kan? Tidak menghargai juga. Jadi penghargaan tertinggi silahkan.
masing-masing gitu kan. Nah, setelah itu ya kita berbaur, bertoleransi, membangun negeri harmoni bersama-sama. Iya. Tapi gimana, Ustaz? Seandainya pejabat publik harus mengucapkan itu, karena ya beliau sebagai pejabat publik yang mengayomi semua masyarakatnya, Ustaz. Apakah ini ada pengecualian atau gimana, Ustaz? Ya, seperti presiden, Betul. gubernur, bahkan menteri agama. Menteri Agama ini Ya, saya. karena kan mengayomi seluruh agama Betul, untuk yang Ustaz. di Indonesia, atau bahkan lebih dahsyat daripada itu, adanya satu hubungan keluarga, mungkin anak masuk Islam, orang tua belum, tuh kan? Iya, Jadi iya. ada heterogenitas dalam Betul, banyak hal keluarga. juga itu. Dan bersyukurnya, alhamdulillah, Islam pun sudah tuntas mengatur itu. Oh gitu, Ustaz. Iya, Masya Allah. baik di suasana ya, ibadah-ibadah di keyakinan tertentu, seperti misalnya momennya Natal saat ini untuk saudara-saudari kita yang di Kristen ataupun Katolik, atau bahkan di luar konteks ibadahnya secara bersosial. Ini lebih dahsyat lagi. Iya, iya. Nah, ini di Islam itu selalu ada hukum mustathnayat. Mustathnayat itu hukum-hukum pengecualian dalam kondisi darurat tertentu yang itu dibutuhkan karena timbangan-timbangan khusus, kasusnya spesial. Dan itu pun dalam istilah fikih ada dawabitnya. Ya, ada detil-detil hukum tertentu yang menyertai hanya di situasi itu saja, mengikat keadaan itu saja. Ya, karena itu ulama sudah mengkaji ini dengan cukup dalam, bahkan mengambil hukum di muamalah, kan, dalam interaksi sosial, karena perannya ada peran muamalah di situ, ya, Iya, tidak iya. murni hanya untuk kepentingan ibadah atau bahkan menyertai itu, tidak, tapi hanya karena ada peran muamalah, interaksi dia atau amanat yang berlaku secara luas dalam konteks sosial di sini, maka diambillah kemudian spirit Quran surah ke-60 Al-Mumtahanah di ayat yang ke-8. Saat Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang engkau untuk berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi engkau, tidak menyakiti engkau dalam perkara agama ini, atau tidak mengusir engkau di tempat engkau berkedudukan, tempat engkau tinggal. Maka berbuat baiklah kepada mereka dan bersikap adillah dalam berkehidupan. Ini konteksnya konteks sosial. Iya, Ya, konteks interaksi berkehidupan sosial, dan boleh jadi dalam konteks berkehidupan sosial yang skalanya besar, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, ada yang diamanahi tadi ya sebagai presidenkah atau pejabat publik seperti gubernur, bahkan menteri agama misalnya, yang harus berinteraksi secara sosial, tidak mengkhususkan karena ibadahnya atau dan hal-hal terkait itu. Iya, iya. Maka di sisi ini dia boleh diperkenankan mengucapkan dengan membawa nama jabatannya. Ya, untuk cari al-khuruj minal khilaf, keluar dari perdebatan. Dia bawa nama jabatannya. Bisa menyampaikan, dengan ini Presiden Republik Indonesia mengucapkan selamat bla 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 dan sebagainya. Iya, iya, iya. Dengan ini Menteri Agama Republik Indonesia mengucapkan selamat bla 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 dan sebagainya. Ya, boleh juga dia menugaskan misalnya divisi terkait atau bagian atau menteri terkait, atau misalnya kalau di Kementerian Agama ada Dirjen Bimas Kristen misalnya kan, nah, terkait dengan ini. Tapi kalau dirasakan rasanya kok nggak nyaman ya gitu kan, ini kan ada jabatan mengikat dan sebagainya, maka diharapkan yang tampilnya menterinya atau misalnya pejabat publiknya, maka sertakan jabatannya. Ya, bukan menyertakan pribadinya untuk keluar dari khilaf, keluar dari perdebatannya, ya, khuruj minal khilaf namanya. Maka sertakan nama jabatan di situ, misalnya menyampaikan dengan ini Menteri Agama Republik Indonesia menyampaikan selamat begini 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 dan sebagainya. Jadi yang dibawa jabatan publiknya, bukan pribadinya ingin menyertakan dalam kepentingan itu, tapi karena sifat pelayanan publik, dan di publik ini ada bagian-bagian tertentu yang dibimbing dalam berkehidupan bermasyarakat, ya, menjalankan amanah konstitusi, maka itu yang diambilnya. Dan ini masih ranah muamalah keduniaan. Dan ranah muamalah keduniaan ini tidak mengenal batas akidah. Apa ayatnya? Quran surah ke-31 Luqman di ayat ke-15. Ya kan? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Perhatikan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa di ujung ayatnya.
ya kan? Bila pun saya tarik nih, bahkan ke ranah keluarga seperti yang tadi saya sampaikan. Iya, iya. Kalaupun di dalam lingkup keluarga ada perbedaan keyakinan, anak misalnya masuk Islam mu'allaf, orang tua belum, misal, gitu kan? Nah, dalam konteks peribadatan, tadi toleransi ibadah. Jangan paksa, ya kan? Tidak boleh saling mencampuri, ya. Silahkan menghormati masing-masing. Kalau berdiskusi dengan cara yang baik. Kalau dipaksa pun, ya untuk balik ke agama semula dijawab dengan jawaban yang lembut, yang menyenangkan. Ya tampilkan akhlak mulia. Tapi di ujung ayatnya apa? Wasahibhuma fid dunya, bukan fil ibadah. Ya kan? Nah, jadi ada urusan-urusan dunia, ada urusan-urusan ibadah, spesifik sifatnya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergauli orang tua itu, perlakukan dengan cara yang terbaik dalam konteks kehidupan dunianya, sifat bersosialnya. Jadi artinya apa? Perbedaan agama tidak menghalangi seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dalam konteks kehidupan dunia. Kalau ditarik lagi ke tingkat yang lebih tinggi dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, perbedaan agama tidak boleh menghalangi pejabat publik untuk bersikap adil dan melayani masyarakatnya. Iya, betul. Ya, jadi ini keadilan ini kemudian yang ditampilkan ketika ada perayaan A, perayaan B di umat A, umat B, dia boleh kemudian dengan jabatan yang melekatnya, bukan karena pribadinya, karena jabatan melekatnya. Ya, gubernur mau inspeksi, misalnya gubernur Jakarta atau Jawa Barat atau di luar inspeksi, ya melihat ke gereja untuk memastikan ini aman, baik ini, itu boleh, sah-sah saja, karena jabatan melekat kepada dirinya dan harus memastikan berlangsung aman, berlangsung baik, nggak boleh ada gangguan dan sebagainya. Nah, ketika akan mengucapkan selamat, jabatannya dilekatkan di situ. Jadi jabatan yang menjadikan pelayanan publik ini terjamin, bahkan itu perintah Al-Quran. Ya, bukan pribadinya yang ingin menyampaikan itu, tapi lebih kepada jabatan yang melekat. Bisa dibedakan. Wasahibhuma fid dunya, dikaitan dengan itu. Nah, anak pun, ya kan, mungkin ada pertanyaan lagi, boleh nggak ngasih hadiah? Itu dia, Zat. Kunjungan ke rumah dan sebagainya. Nah, ini di sini khuruj minal khilaf lagi, keluar dari perdebatan, bisa diatur waktunya untuk menyesuaikan. Misal, kan karena tadi kebolehannya diikat dengan konteks berhubungan sosial, keduniaan, bukan spesifik ke agama, maka yang pertama kali dilakukan misalnya tidak harus bersamaan waktu. Sehari setelahnya, atau 2 hari setelahnya, niatkannya untuk silaturahim datang, deh kan? Ya, bawa makanan, bawa apa, ya, tapi bukan terkait dengan konteks ibadah, karena ibadahnya kan udah lewat. Tanggal 25 kan, dia datang tanggal 26. Dia datang tanggal misalnya 27 gitu kan. Dan kaitan-kaitan yang tidak erat langsung tersambung dengan ibadah. Nah, itu keluar dari konteks perdebatan, konteks khilaf, hal yang tidak mungkin menyenangkan karena nggak semua orang bisa memahami konsepsi ini. Kan? Dan memang kalau memuaskan manusia itu nggak akan pernah merasa puas gitu. Karena semua kan punya tinjauan berbeda. Tapi ini indah loh konsep toleransinya. Ya, kita membiarkan, kan? Kemudian di sini tidak ada unsur-unsur yang berbeda antara suasana hati dengan lisan. Kan Islam itu menjaga kejujuran, menjaga kemuliaan, kebenaran. Kan tidak benar kalau orang berkata di lisan tapi hati mengingkari. Itu kan ada sifat munafik, tidak sesuai antara lisan dengan hati. Tadi yang saya katakan demikian. Apa mau misalnya Mas Dik saya katakan, selamat ya Mas Dik ya, kan? Sudah mendapatkan anak sekian ya, dan mereka pintar-pintar, tapi di hati mengatakan tapi bohong ya. Kan nggak boleh kan? Itu nggak baik kan? Itu, maka tempatkan sesuai dengan porsinya. Tadi indah kan? Jadi silahkan, kalaupun nanti ada suasana heterogenitas begitu, misal datang sehari setelahnya. Ya, atau kalau lingkungan sama sekali terpaksa, maka babnya nanti masuk ke bab taqiyah itu yang sering diulas oleh para ulama. Ya, jadi di sini bukan ada nuansa sesuatu ya penyimpangan dari makna atau yang lain, tapi memang tuntutan memaksa keadaan demikian karena sudah jadi budaya. Ya, seperti misalnya di Eropa, di Amerika dan sebagainya. Ya kan? Natal itu ya dipahami bagi sebagian masyarakat dan budayanya sudah begitu. Sudah budaya. Sedangkan misalnya tinggal di kalangan umat Islam minoritas dalam situasi seperti itu. Maka inilah fikih Islam itu lengkap, Masya Allah, luar biasa lengkap. Jadi beda antara keadaan kita misalnya dalam kondisi A, kondisi B. Seperti kita kalau makan misalnya, kita kan mengharamkan makanan-makanan tertentu. Ya, daging babi misalnya diharamkan. Ya, haram total, nggak boleh dimakan, nggak boleh dikonsumsi. Ya, cuma dalam kondisi tertentu Anda berada di situasi yang sangat sulit, berada sedang berkemah di hutan dan sebagainya, nggak ada makanan yang lain kecuali itu. Kan?
maka diperkenankan itu kemudian dimasak, dimakan hanya untuk menutupi lapar sambil mencari makanan yang lain yang dibenarkan. Tapi sementara saja dalam kondisi demikian. Saya ingin mengilustrasikan kepada Anda betapa Islam itu solutif gitu. Ya, bahkan dalam keadaan yang dilarang pun sepenuhnya dilarang, ada kebolehannya dalam kondisi darurat tertentu. Ini kaidahnya namanya ad-daruratu tubihul mahdhurat. Dalam keadaan darurat, bahkan yang haram bisa menjadi halal untuk sementara waktu. Ya. Nah, tapi dengan hikmah-hikmah tertentu, ada hikmah di baliknya. Nah, dalam kondisi tadi, toleransi misalnya dalam konteks yang lebih luas, kondisinya umat Islam minoritas, terus yang mayoritasnya belum paham tentang konsep tadi. Yang kalau dipraktekkan, terjadi singgungan yang lebih fatal, gitu kan? Nah, boleh jadi nanti terkucilkan, pelayanan publiknya menjadi tidak didapatkan, dengan tetangga menjadi tidak akur dan sebagainya. Maka di situ berlaku ad-daruratu tubihul mahdhurat. Dia boleh mengatakan kalimat-kalimat yang tidak langsung berhubungan dengan konteks ibadahnya. Ya, misal dia kalau kata ulama langsung mengambil kalimat umum, selamat ya, gitu kan? Congratulations misalnya kalau di Inggris ya. Nah, kita tidak langsung mengambil kalimat-kalimat yang spesifik pada pengucapan terkait dengan ibadahnya. Nah, itu dalam kondisi tadi. Tapi kalau kondisi saling memahami, seperti di Indonesia kan nggak ada masalah. Tadi yang saya katakan, orang tidak mengucapkan pun kan tidak menyoal. Iya. Nah, jadi kalau saya lihat ada baca di berita tuh ya, Kemenak wilayah tuh di wilayah tertentu membuat himbauan, ya saya kira itu tidak diperlukan. Ya, dengar beritanya tuh, ya yang membuat himbauan ke instansi tertentu supaya membuat spanduk ucapan, ya saya kira itu tidak dalam konteks yang diperlukan. Iya. Karena kan, tapi menariknya gini, disadari juga ini kan himbauan tidak dipaksa. Tapi kalau Anda kan punya otoritas, jadi begitu diturunkan ke bawah sifatnya instruktif gitu walaupun himbauan. Sedangkan menariknya kan kalau sifatnya tidak ada paksaan, biasa-biasa saja ya tidak perlu ada himbauan. Jadi biasa saja gitu ya. Nah, karena itu penting kita mengedukasi, kita mencintai kehidupan berbangsa, bernegara, saling menghormati, ya kan? Dan titik toleransi tertinggi adalah kita menghormati akan tibanya hari besar, hari ibadah untuk saudara-saudari kita, ya penganut Kristen ataupun Katolik pada waktunya untuk beribadah, gitu kan? Kita menghormati dengan mempersilahkan, menunaikan sebaik, senyaman mungkin, ya kan? Tidak boleh kita mengganggu, mencela dan sebagainya, mencampuri sedikit pun baik dengan lisan, dengan hati ataupun dengan perbuatan. Dan hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek kehidupan membangun negeri, bermasyarakat, berbangsa, kita bersama-sama. Kerja bersama, bangun harmoni, saling empati, kemudian juga bahkan saling membantu, ya mengentaskan kemiskinan, kemudian mengentaskan kesulitan yang sekarang kita alami ini, ya ada krisis dalam beberapa hal, baik di ekonomi, sekarang kita harus kuat kembali, ya pasca COVID ini, kita bantu, saling support di situ, ya. Kemudian yang kedua juga, ya krisis sosial, hubungan bermasyarakat, ini yang bikin-bikin hoax ya, yang kadang-kadang bikin informasi yang keliru, kadang memecah persatuan, kesatuan kedua berbangsa bernegara. Itu harus kompak juga. Ya, Alhamdulillah saya perhatikan juga ini podcast kita diminati juga tuh. Yang muslim ikut nyimak, alhamdulillah. Betul, jadi kita pun edukatif ya, tampilkan yang betul. baik-baik, tidak boleh juga menampilkan data-data yang keliru, dan pada akhirnya secara objektif dipersilahkan. Mau mengambil risalah Islam sebagai bagian terbaik dalam berkehidupan, ingin belajar, bertanya, silahkan. Tidak boleh saling mencela, menjelekan, menyampaikan aja. Ya, kita kan tidak pernah mencela, menuduh A dan B, menyampaikan persepsi begini, silahkan diuji, ya kan? Datanya dari mana, secara ilmiah seperti apa, komparasikan dalil dengan dalil, uji secara logika rasional. Pada akhirnya, kalau menemukan kebenaran yang sejati pun tidak boleh memaksa, diperkenankan. Dan semua resiko akan dibawa, dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kembali kepadanya. Masya Allah. Sampai di situ. Ya, jadi kalau kita simpulkan tadi ya, cukup dihormati, tidak perlu menyertai apapun, kecuali kalau ada situasi-situasi dua hal tadi. Yang pertama, pejabat publik dengan tugas melayani publiknya, ada yang melekat di dalamnya. Yang ketiga, situasi khusus darurat yang diperkenankan, karena tadi misalnya tinggal di situasi yang muslimnya minoritas, kemudian ada satu kondisi tertentu yang kalau misalnya tidak mengucapkan atau berhubungan bergaul secara langsung, ya dipandangnya pandangan-pandangan karena belum mengerti tadi, belum paham tadi, perlu ada
ada pendekatan-pendekatan untuk memahamkan. Nah, itu dipersilahkan, tapi mencari kata-kata yang baik yang tidak terjebak kepada nuansa pengakuan terhadap konsepsi keberagaman atau turut serta dalam ibadah. Dan ulama sudah selesai babnya, kan? Atau juga maka pada kondisi-kondisi terdesak seperti tadi kehidupan antara satu rumah dengan keyakinan yang berbeda dan sebagainya. Maka di titik ini tadi dikatakan kebolehannya diikat dengan keluar dari perdebatan khuruj minal khilaf, seperti datang sehari setelahnya, kan? Atau juga membangun seperti yang pertama tadi, ya harus menyampaikan dengan kalimat umum dan sebagainya. Bila memang belum memahami, kalau sudah mengerti, sudah paham, ya kita terapkan aja dalam kehidupan beragama. Dan ingat, penerapan ini sebagai ibadah kita, kan, sebagai muslim itu dijamin undang-undang. Pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut ya agama dan kepercayaannya itu. Jadi bagi kita ibadah itu di Islam kan ada perintah dan larangan, ya kan? Perintah sholat, kan? Larangan mencampur adukan agama, kan? Larangan untuk berzina, larangan minum khamar dan sebagainya. Jadi meninggalkan larangan, menunaikan perintah bagian dari ibadah. Nah, jadi tidak perlu disoal. Ini nggak toleran. Ini bagian ibadah kami, jangan begitu. Jadi ini yang memunculkan begitu. Nah, ini yang harus ditertibkan supaya harmoni tetap terjaga. Tapi kita pun tetap mendoakan. Sekira itu Mas Klik. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita, menggambarkan bahwa Islam itu sangat luas toleransinya, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih, Ustaz, pembincangannya. Baik. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi untuk membahas hal lain lagi, Ustaz. Yang terpenting, mudah-mudahan yang pertama, bangsa kita, negara yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehidupan berbangsa, bernegara direkatkan, diakurkan, harmoni, Insya Allah. Ya, tercipta kebaikan-kebaikan yang kita harapkan. Siap. Dan yang kedua, ya, toleransi yang proporsional, kan? Dan sesungguhnya sikap saling menghormati kalau sudah proporsional, saling memahami, saling menggali dengan pengetahuan yang benar, insya Allah menghadirkan jalinan kehidupan yang lebih baik. Insya Allah. Terima kasih, Ustaz. Baik. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Semoga menambah wawasan keilmuan kita yang mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.